dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Sahabat PKP TV Inspirasi Umat, kembali lagi bersama saya Cecep Muhammad Ismail dalam program Wisata Kolbu. Kali ini saya akan membawakan tema menuju generasi muttaqin. Sahabat PKP TV yang dirahmati Allah, ketakwaan adalah sebuah cerminan dari keimanan seseorang. Maka ketika khutbah khatib di mimbar-mimbar Jumat mengingatkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan adalah hal yang pasti bagi kita. Kita senantiasa diingatkan untuk itu. Sebagaimana bahwa keimanan itu akan melahirkan ketakwaan, maka selanjutnya apa yang bisa kita perbuat dalam rangka meningkatkan ketakwaan tersebut? Ketakwaan, begitu pula keimanan, tidak bisa diturunkan atau diwariskan. Dia harus senantiasa diupayakan oleh manusia-manusianya, sehingga dia tidak bisa dengan sendirinya ketakwaan itu melekat pada dirinya tanpa keimanan yang dia miliki. Sekali lagi bahwa keimanan yang kokoh akan mencerminkan ketakwaan. Sahabat PKP TV yang dirahmati Allah, lantas apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita? Karena apa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perintah-perintah ibadah yang lain, semisal berpuasa di bulan Ramadan, juga mengarahkan agar senantiasa hambanya yang melakukan ibadah tersebut untuk menjadikan diri yang bersangkutan itu memiliki derajat ketakwaan. Kita ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Di sini kita menekankan di akhir ayat la'allakum tattaqun. Allah mengharapkan bahwa perintah ibadah saum di bulan Ramadan itu diarahkan agar para orang-orang yang beriman itu memiliki derajat ketakwaan, sehingga bagaimanapun ibadah itu diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan. Sekali lagi di awal bahwa lantas bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan kalaulah ketakwaan itu tidak bisa diwariskan, tidak muncul dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan oleh kita. Maka Syekh Abdullah Nasyidulwan dalam bukunya At-Tarbiyah Ruhiyah, pendidikan ruh, menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin untuk meningkatkan kapasitas ketakwaannya. Jadi ada langkah-langkah yang bisa kita perbuat, yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan ketakwaan tersebut. Apa langkah-langkah tersebut yang bisa kita perbuat untuk meningkatkan ketakwaan tersebut? Beliau menyampaikan bahwa yang pertama, seseorang mukmin harus senantiasa dan melakukan apa yang dikenal dengan muahadah atau perjanjian dan persaksian. Kenapa itu dilakukan? Karena pada hakikatnya manusia itu sebelum dia lahir ke bumi, lahir ke dunia ini, ketika roh itu ditiupkan ke dalam janin pada saat usia kandungan 4 bulan, disitulah terjadi dialog antara roh dengan roh. Siapakah Tuhanmu? Maka di situ semua roh menyatakan bahwa Allah adalah, kami bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kami. Itu adalah perjanjian kita manusia pertama dengan Rabb Sang Pencipta. Kemudian ketika dia lahir ke dunia, kemudian dia beribadah, khususnya bagi umat Islam, dia menjalankan ibadah sholat, maka dia kemudian senantiasa membacakan suratul Fatihah dalam surat-suratnya. Di situ dinyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itu adalah perjanjian yang kedua antara manusia dengan Rabb. Sebelumnya bahwa manusia membacakan 2 kalimat syahadat, itu juga adalah persaksian yang tak kalah dahsyatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Tiada ilah. Ilah dimaknai sebagai sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang wajib disembah, sesuatu yang diharapkan. Bukan hanya Tuhan semata, bukan hanya pemahaman tentang Tuhan semata, tetapi ilah di sini bermakna tadi, ya, sesuatu yang patut kita
turuti perintahnya, patut kita ikuti perintahnya, patut kita sembah, kita patut mintai pertolongan. Illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian sebagaimana sebuah janji senantiasa itu diucapkan oleh orang-orang yang sadar. Artinya bahwa ucapan dia itu pasti disadari bahwa apa yang diucapkan itu bagian dari sebuah sumpah atau persaksian atau pengakuan dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang wajib disembah selain Allah, tiada yang wajib dimintai pertolongan selain Allah. Ini adalah sebuah kesaksian yang sadar. Kecuali kalau kemudian kita memahami itu tanpa kita menyadari, atau kemudian tanpa kita memahami makna dari kandungan dua kalimat syahadat tadi, maka mungkin kita ya lurus-lurus saja begitu, tidak memahaminya sebagai sebuah janji antara kita dengan Rabb kita. Sahabat PKB TV yang dirahmati Allah, nah, ini adalah persaksian-persaksian kita yang sudah kita ucapkan, disadari atau tidak, atau mungkin pada kesempatan ini kita mulai menyadari bahwa itu adalah perjanjian kita dengan Rabb Sang Pencipta kita. Bagi kita yang senantiasa insyaallah istiqomah menjalankan sholat, kita 17 kali mengucapkan iya karena wa iya karena selalu dalam sehari semalam. Kalau kita hitung sampai dengan usia kita sekarang ini, sudah puluhan atau mungkin ratusan kali kita mengucapkan itu. Artinya sudah puluhan ataupun ratusan kali itu pula kita berjanji kepada Allah, Allah, saya akan menyembahmu, Allah, saya akan meminta pertolongan kepadamu. Berkali-kali kita ucapkan, berkali-kali itu kita lakukan. Inilah yang disebut dengan muahadah, perjanjian kita dengan Rabb. Lantas setelah kita melakukan itu, apa yang harus kemudian kita lakukan selanjutnya untuk meningkatkan amal kebaikan kita dan meningkatkan ketakwaan kita, agar senantiasa kita melakukan aktivitas-aktivitas kita mengarah kepada usaha dan upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan langkah yang kedua adalah kita senantiasa melakukan muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri di mana? Bukan hanya di masjid, bukan hanya pada saat ketika sholat, tapi senantiasa kita mendekatkan diri dimanapun kita berada dalam aktivitas apapun, sehingga keberadaan, perasaan, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa dijamin. Maka dengan inilah nanti pada akhirnya bahwa kita senantiasa akan terus dijaga. Kita insya Allah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ketika kita hadir di dalam masjid untuk beribadah, ataupun di tempat-tempat lain ketika kita melakukan amal ibadah, bagaimana muraqabatullah itu kita rasakan di dalam diri kita, maka timbullah keikhlasan yang harus kita munculkan dalam amal ibadah tersebut. Karena apa? Karena amal ibadah itu hanya untuk Allah. Ketika kita merasakan kedekatan itu, maka kita mengatakan atau kita merasakan bahwa ibadah ini hanya untuk Allah semata. Sahabat PKB TV yang dirahmati Allah, kita nanti akan kembali setelah yang satu ini. Madrasah Abdi Gentengna Bala Locor
bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Sahabat PKPU TV, inspirasi umat, kembali lagi bersama Wisata Kolbu. Derajat ketakwaan seperti kita ungkapkan tadi di awal adalah sebuah derajat yang harus kita usahakan untuk kita bisa mencapai itu. Dan kita sudah menginjak pada usaha-usaha kita, langkah-langkah kita, apa yang bisa kita perbuat untuk meningkatkan itu. Bahwa langkah yang kedua seperti yang sampaikan di awal adalah bagaimana kemudian kita melakukan muraqabatullah, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif yang bisa muncul adalah senantiasa kita terjaga manakala kita merasakan kedekatan dengan Allah. Terjaga dari apa? Terjaga dari manakala kita kemudian terpeleset dalam kemaksiatan atau kehilafan, maka senantiasa kita akan berusaha untuk terus bertobat. Artinya apa? Ketika kita kemudian merasa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian ketika kita terjadi terpeleset tersebut, maka kita senantiasa kemudian akan segera bertobat. Karena kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula tadi ketika kita beribadah, maka kita senantiasa akan mengedepankan keikhlasan, berusaha untuk ikhlas, karena kita merasa ibadah kita dipantau dan diperhatikan. Ada banyak hal dan banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk senantiasa menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu mustajab untuk berdoa, juga bagian dari yang bisa kita optimalkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi pada intinya bahwa bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah adalah bagaimana kita merasakan kehadiran Allah betul-betul ada dan dekat dengan kita, sehingga kita senantiasa merasa terpantau dan terjaga. Nah, selanjutnya adalah langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah dengan melakukan muhasabah atau evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Yang jelas kita mengevaluasi diri kita terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan, pernah kita ucapkan, terutama terhadap apa-apa yang kita ucapkan sebagai sebuah perjanjian tadi, sebagai sebuah persaksian tadi kita dengan Sang Khalik. Apakah benar kita masih berada pada garis koridor yang lurus dalam memahami dua kalimat syahadat? Apakah benar sampai saat ini kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah? Apakah benar sampai saat ini kita menjadikan Allah satu-satunya yang patut dimintai pertolongan? Nah, ini yang harus kita lakukan evaluasi tersebut. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan kita sudah
berbelok arah. Kita sudah tergelincir. Kita sudah tergelincir, tidak lagi berada di dalam koridor yang sudah kita ucapkan sebelumnya. Karena apa? Sangat mungkin karena di dalam kehidupan ini terkadang kita lebih mengedepankan atau mungkin lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat duniawi, yang kasat mata. Maksudnya apa? Ya, maksudnya mungkin kita takut tidak lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi oleh atasan kita, oleh bos-bos kita. Nah, ini yang kadang-kala inilah yang kemudian memberikan kekhawatiran dalam diri kita, karena mungkin itu yang dirasa. Atau kekhawatiran kita, ketakutan kita pada kekuasaan-kekuasaan yang itu melebihi kekuasaan-kekuasaan manusia. Walaupun di beberapa pandangan ya, ada yang mengatakan, sebagai mengatakan bahwa ketakutan manusia itu ada yang bersifat manusiawi dan ketakutan ada yang bersifat non manusiawi atau yang syar'i. Artinya apa? Kalau seseorang datang misalkan ke sebuah hutan yang lebat, yang di situ masih terdapat banyak binatang buas, wajar kalau seseorang itu khawatir, takut diganggu oleh binatang-binatang buas. Itu ketakutan manusiawi namanya. Tapi kalau kemudian seseorang misalkan lewat ke samping kuburan, kemudian dia merasa takut sama siapa? Takut sama setan dan sebangsa jin. Nah, ini yang dikatakan takut yang menyimpang, yang tidak syar'i. Sehingga inilah yang kadang-kadang tidak kemudian kita kita pahami gitu, atau mungkin kita tidak sadari bahwa ada ketakutan-ketakutan yang seperti itu, yang sebenarnya tidak dibolehkan secara syariat. Ini yang kemudian kita evaluasi. Jangan-jangan itu ada di dalam diri kita, atau mungkin di dalam dunia kerja kita lebih takut pada bos kita atau atasan kita dibanding kepada Allah. Ingat bahwa yang menentukan adalah Allah. Walaupun ya, sebuah keputusan, sebuah SK pengangkatan ada di tanda tangan pimpinan, tetapi belum tentu kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi. Maka ketakutan yang seperti itulah yang kemudian harus kita introspeksi, kita evaluasi. Jangan sampai kemudian ini mengalahkan ketakutan kita kepada Allah SWT. Bukan berarti bahwa kemudian kita tidak takut, akhirnya kita membangkang pada atasan. Itu juga tidak dibenarkan. Jadi jangan mentang-mentang kita, saya takutnya kepada Allah, jadi saya tidak takut sama atasan saya. Bukan itu konteksnya. Tapi dalam artian bahwa ketakutan terhadap yang menguasai diri, yang menguasai kehidupan. Kalau bukan atasan, wah ini mungkin tidak, bukan begitu, tapi yang menguasai kehidupan kita. Jadi ini yang sebenarnya yang harus kita evaluasi terhadap apa-apa yang persaksian-persaksian kita tadi. Jadi bahwa apakah ketika kita mengevaluasi kita ini menyimpang atau tidak dari persaksian tadi, dari pemahaman sahabat tadi, dari pemahaman iya karena dua iya karena stain tadi, dari persaksian kita pada saat di dalam ruh, pada saat ditiupkan ruh pada usia 4 bulan, apakah ini masih berada pada koridor yang lurus atau sedang menyimpang? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Itu ada sebagai bagian dari langkah ketiga kita meningkatkan ketakwaan. Nah, setelah kita mengevaluasi, kita harus menilai dong. Apa evaluasi dari apa penilaian dari evaluasi tadi? Ya. Kalau ada evaluasi, ada nilai. Ya. Nah, apakah layak diberikan reward ataukah layak diberikan
punishment. Ini yang harus kita evaluasi, harus kita lihat. Maka di dalam rangka meningkatkan ketakwaan ini, selayaknya kalau urusan ribut adalah urusan Allah, pahala Allah yang akan membalasnya. Tapi urusan kemudian kita memberikan punishment sebagai pembelajaran kepada kita, memberikan sanksi, ini adalah bagian dari pembelajaran kita. Jadi langkah yang keempat inilah yang harus kita buat, adalah bagaimana kita melakukan mu'aqobah atau memberikan sanksi. Sanksi terhadap apa? Terhadap hasil evaluasi kita. Kalau evaluasi kita tidak bagus terhadap aktivitas kita selama ini. Kalau kemudian dari hasil evaluasi kita terhadap persaksian-persaksian kita atau janji-janji kita kepada Allah ternyata banyak menyimpangnya. Nah, ini harus kita berikan penekanan sebagai teguran pada kita, introspeksi. Teguran inilah yang akan kita jadikan sebagai bagian untuk memperkuat, meningkatkan, mengukuhkan dan menyadarkan kita. Kalau kemudian kita saja baru lalai terhadap perintah. Nah, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sebagaimana dikisahkan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, pada saat suatu waktu ya, dia sedang berada di dalam sebuah kebun kurmanya yang sedang ranum berbuah dan tinggal sedikit lagi waktu panen tiba. Dia begitu menikmati suasana kebun yang rindang dengan buahnya yang ranum. Ya mungkin kalau kita bandingkan dengan kita di sekitar kita kita punya kebun durian lah, atau mungkin kebun kelengkeng lah begitu ya, dimana yang kita melihat tanamannya begitu subur, buahnya begitu banyak. Ya. Siapa yang tidak tergoda, siapa yang tidak terlena melihat itu? Begitu pula sahabat Umar pada saat itu, mereka juga adalah manusia, sehingga wajar kalau kemudian dia terlena dengan kondisi itu. Nah, singkat kisah bahwa kemudian ternyata keterlenaan dia itu membuat dia lupa dan tertinggal sholat asar berjamaah. Maka ketika dia tahu bahwa kemudian ketika dia pulang ternyata waktu sholat sudah lewat dan jamaah sudah selesai, kemudian dia berazam pada dirinya. Karena dengan apa? Dia mengatakan ternyata kebun kurma ini telah melalaikan saya, melenakan saya untuk mengingatmu ya Allah. Untuk itu maka saya infakkan kebun kurma ini. Khalifah Umar sebagai sanksi terhadap apa kelalaian dia, ya, pada saat itu dia infakkan kebun kurmanya untuk pengingat umat. Karena dia merasa ini sudah melalaikan dia. Ini sebuah contoh yang bisa kita jadikan teladan bagaimana seorang sahabat memberikan sanksi terhadap kesalahannya. Walaupun mungkin teladan-teladan itu bisa kita ikuti ya, dalam bentuk yang seperti itu atau dalam bentuk di kisah lain juga diceritakan bagaimana para sahabat yang menjelang ajalnya Khalifah Umar ketika itu melihat ya, punggung sahabat Umar radhiyallahu anhu itu penuh dengan bekas luka cambuk. Ketika ditanya oleh para sahabat yang lain, dia mengatakan bahwa rupanya dia melakukan iqab atau memberikan sanksi terhadap dirinya. Setiap malam dia memuhasabai dirinya. Setiap malam dia memuhasabai dirinya, kemudian dia melihat apabila ada kesalahan di dalam dirinya, maka dia memberikan sanksi berupa cambukan. Sehingga kemudian dia terlihat di beberapa bagian bekas cambukan tersebut.
sekali lagi bahwa ini bagian dari sanksi yang diberikan manakala kemudian kita ingat terhadap kesalahan-kesalahan itu. Nah, sekali lagi teladan ini patut kita jadikan ikutan, tetapi bisa jadi kita memberikan dalam bentuk-bentuk lain sanksinya. Misalkan ketika kita setiap melakukan muhasabah, mungkin bagusnya setiap malam ya, sepertiga malam terakhir ya, kita melakukan muhasabah apa yang sudah kita lakukan kemarin ya, apa yang sudah kita perbuat, dosa-dosa apa yang sudah kita perbuat. Mungkin kita memberikan sebuah sanksi berupa teguran tadi. Ketika kita ingat satu kesalahan, senantiasa kita beristighfar, tapi kemudian kita juga diiringi dengan sanksi. Misalkan dengan ketika kita membuat satu kesalahan, kita berinfak. Satu kesalahan, kita infak 1 dirham, 1 dinar, 1 dolar. Setiap satu kesalahan, kita infak 1 dolar. Maka sekian puluh kesalahan yang kita ikuti, yang kita lakukan, maka sekian puluh dolar kita infakkan. Jadi ini bagian dari pembelajaran kita untuk menilai hasil dari evaluasi kita. Jadi ini kapasitasnya bukan kemudian untuk sekali lagi untuk melukai diri atau untuk mempersulit diri, tetapi untuk menegur bahwa kita sudah sedikit lalai terhadap ini, bahwa kita sudah mendekati melakukan beberapa kesalahan. Sahabat PKB TV yang dirahmati Allah, nanti kita akan lanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Kita akan kembali setelah pesan dan materi. Tahan bos, tahan. Jangan dikeluarin di sini uangnya. Nanti habis loh bos. Buat jalan-jalan aja bos. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Segera tunaikan zakatnya. Jangan ditahan. Kembali bersama program Wisata Kota. Alhamdulillah, kita tadi sudah membahas terkait langkah-langkah yang bisa kita perbuat dalam upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita.
guna menjadi menuju generasi yang apabila kita sudah melakukan langkah-langkah tadi, 4 langkah tadi, ibaratnya itu adalah anak tangga. Jadi anak tangga pertama adalah kita melakukan muahadah, perjanjian. Anak tangga kedua kita melakukan muraqabah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak tangga yang ketiga kita melakukan muhasabah, evaluasi terhadap anak tangga pertama terutama, dan aktivitas ibadah yang lain. Dan anak tangga yang keempat kita melakukan muaqabah atau memberikan sanksi agar senantiasa kita mengingat kembali atas kesalahan-kesalahan kita. Nah, tiba saatnya kita pada anak tangga yang kelima, yaitu kita melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh. Artinya bahwa kemudian kita bersungguh-sungguh untuk melakukan aktivitas-aktivitas tadi, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan khususnya langkah-langkah tadi, ya. Sehingga kemudian kita tidak lagi harapannya tergelincir ke dalam kehilapan atau kesalahan. Apabila kemudian ini kita tidak lakukan dengan istiqomah, bisa jadi kita kemudian tidak bisa menilai diri kita sendiri. Sebagaimana bahwa di awal pertemuan kita, di awal pembukaan kita dalam surat Al-Hasyr, Allah menegaskan bahwa agar senantiasa kita mengingat dan menyiapkan apa yang akan kita lakukan, yang akan kita hadapi di kelak di kemudian hari, kelak di negeri akhirat nanti. Senantiasa kita menyiapkan untuk kehidupan hari akhir. Ini adalah bagian dari evaluasi atau dari bagian dari rangkaian masalah. Ketika itu kemudian kita lakukan, kita bersungguh-sungguh melakukan itu, maka insya Allah harapan menjadi adanya peningkatan ketakwaan sebagai generasi yang mustaqim bukan hal yang tidak mungkin kita bisa peroleh dengan upaya-upaya tadi. Sekali lagi, langkah-langkah tadi bisa mengarah dan membawa kita menuju tangga-tangga, menuju kepada puncak sebagai generasi yang mustaqim. Maka ibarat kita naik, ya, kalau anak tangga itu kita loncat, ya, dari 1 ke 3 itu kan terasa berat. Maka kita lakukan dengan sungguh-sungguh setahap demi setahap. Maka insya Allah secara istiqomah kita akan menuju sampai dengan puncaknya. Nah, inilah yang kita lakukan atau kita sebut sebagai bagian dari mujahadah, kesungguhan, sebagai bagian dari langkah terakhir kita untuk generasi yang menjadi generasi yang sahabat PKP TV yang dirahmati Allah. Adalah sebuah hal yang sangat mungkin manakala kemudian kita mengalami kondisi di mana kita naik atau di mana kita turun, itu hal yang sangat mungkin. Artinya sebagaimana dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan seorang itu bisa naik dan bisa turun. Sehingga begitu pula ketika kita melakukan ini, ketika kita mungkin sudah pada tangga yang kedua, kita mungkin pada saat itu merasa turun atau kemudian merasa, sehingga kemudian kita membutuhkan banyak hal untuk memompak dan mengembalikan itu. Maka sebuah apa yang bisa kita lakukan manakala kemudian kita dalam kondisi menurun adalah bagaimana kita menjaga amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang wajib, sholat fardunya itu bagaimana amalan itu yang senantiasa kita jaga.
ketika posisi kita berada pada saat iman kita melemah. Pada saat itu pula mungkin kita bisa terus ya, mencas ya, diri kita dengan mengikuti kajian-kajian, baik itu di masjid ya, ataupun mungkin online seperti dengan kajian wisata kolbu PKPTB ini. Ini adalah bagian dari usaha kita untuk menjaga supaya iman kita yang pada saat tertentu ada di bawah kemudian bisa kembali naik. Sehingga dengan seperti itulah bahwa kemudian kita bisa mempertahankan keimanan. Sahabat PKPTB yang dirahmati Allah. Lantas kalau kemudian kita sudah melakukan langkah-langkah tadi, harapan kita kemudian menjadi generasi yang bertakwa, kemudian apa yang bisa kita raih dari ketakwaan tadi? Apa buahnya dari ketakwaan tersebut? Apa buahnya dari ketakwaan tersebut? Nah, buah dari ketakwaan tersebut adalah sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah At-Talaq ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang bertakwa. Jadi di dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Ini salah satu buahnya saja, salah satu manfaat, salah satu hasil dari ketakwaan. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah. Syaratnya di sini memang adalah bagaimana dia harus bertakwa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita tidak bertakwa, jangan harap Allah memberikan jalan terhadap permasalahan kita dari arah yang tidak diduga tersebut. Jangan harap. Jadi ini sebagai sebuah prasyarat ketika kita ingin mendapatkan sebuah penyelesaian atau mungkin kita ingin mendapatkan rezeki yang luas adalah bertakwa. Ini sebagai sebuah prasyarat. Nah ini bagian dari buah yang kita mendapatkan kalau kita bertakwa. Nah kemudian mungkin ada yang bertanya gitu kan, kita juga kan mungkin melihat gitu. Ada yang bertanya, tapi kenapa orang-orang non-muslim misalkan, orang-orang kafir misalkan, kenapa terlihat begitu mudah rezekinya? Padahal kita yang berusaha untuk meningkatkan ketakwaan saja begitu sulit untuk mendapatkan rezeki. Jangan iri dalam hal seperti ini, karena sebenarnya Allah sedang menguji mereka. Karena sebenarnya Allah sedang memberikan sebuah peringatan, karena nanti di akhirat kelak mereka tidak akan lagi mendapatkan kenikmatan. Mereka akan dibenamkan di dalam api neraka. Jadi seolah-olah sekarang ini ya, orang-orang yang ingkar tetapi kemudian terlihat begitu mudah rezekinya, segala kenikmatan bergelimang dan sebagainya, itu adalah bagian dari ujian Allah bahwa dia sedang diberikan kesempatan di dunia ini saja, tapi dia tidak akan mendapatkan kesenangan itu di akhirat. Dalam bahasa kasarnya mungkin orang ini sedang diangkat-angkat, nanti pada saatnya dia akan dibenamkan
di akhirat kelak. Jadi kita jangan iri dengan hal seperti ini. Justru kita harus senantiasa bersyukur apa yang kita dapatkan. Ini bagian dari salah satu saja buah ketika kita bertakwa kepada Allah SWT. Nah, untuk hal yang lain, bahwa buah dari ketakwaan ini adalah kita diberikan diberikan jalan keluar, diberikan derajat, sehingga kemudian kita betul-betul berada di atas dari yang lain. Sebagaimana bahwa Allah akan memberikan harta ya, atau rezeki yang tidak terhitung nilainya dari orang-orang yang bertakwa. Nah, sahabat PKBTV yang dirahmati Allah, bahwa maka kalau kita pikir-pikir sebenarnya sangatlah logis kalau kemudian setiap pekan di dalam khutbahnya seorang khatib senantiasa menyampaikan kepada para jamaah untuk senantiasa bertakwa. Itu sangat bagus. Karena apa? Karena ternyata begitu besar apa yang diharapkan atau yang akan diperoleh, kebaikan-kebaikan diperoleh, nikmat-nikmat yang diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kalau kita ketahui bahwa takwa itu sendiri, ya, itu lahir dari adanya keimanan. Kalau tadi mungkin di awal sempat kita singgung sedikit bahwa sebenarnya ketakwaan itu lahir dari keimanan. Artinya apa? Semakin keimanan seorang semakin kuat, semakin keimanannya semakin kuat, maka ketakwaannya semakin kuat. Nah, bagaimana tidak seseorang yang kemudian dia bertakwa tapi tidak beriman, itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena iman itu sendiri dia, sebagaimana tadi pemahaman takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya dia menjalankan perintahnya, dia menjauhi larangannya. Perintahnya siapa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan siapa? Larangan Allah. Kalau tidak ada keimanan yang ada dalam dirinya, tidak mungkin dia melakukan itu. Kalau kita melihat misalkan ada orang yang sepertinya orang itu berbuat baik, tapi belum tentu dia juga bertakwa. Karena apa? Karena perbuatan baik di depan manusia belum tentu, itu mungkin hanya sebagian saja dari perintah Allah. Kalau perintah Allah yang lainnya yang berhubungan hanya dia yang tahu dengan Sang Pencipta, itu hanya dia. Jadi di sini kenapa kemudian bahwa keimanan menjadi fondasi dasar terhadap ketakwaan? Karena dia tidak mungkin melakukan perintahnya kalau kemudian tidak mempercayai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini penting, ini penting. Maka tidak heran ya, kalau kemudian di dalam pesan-pesan Jumat tersebut khatib selalu menekankan ittaqillah haqqa tuqatih, ittaqillah haqqa tuqatih, dan di akhir wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang harus kita pertahankan, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kita berada
atau kemudian kita alhamdulillah meninggal, tetapi kita dalam keadaan kufur. Harusnya kalau kemudian setiap khotib di dunia ini berpesan terhadap ketakwaan, maka semua orang yang mengikuti sholat Jumat harusnya semakin meningkat ketakwaan. Tapi sayang, kadang-kadang ketika mengikuti sholat Jumat tertidur sehingga kemudian tidak tahu, tidak dengar apa yang dipesankan oleh sang khotib. Jadi mudah-mudahan perjumpaan kita yang singkat ini membawa kita kepada inspirasi yang lebih baik untuk meningkatkan ketakwaan kita. Lebih bisa kita meningkatkan ketakwaan kita. Sekali lagi bahwa ketakwaan tidak bisa diturunkan atau tidak bisa diwariskan, itu harus diusahakan oleh kita. Sehingga mudah-mudahan sedikit beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh terkait dengan langkah-langkah apa atau cara-cara kita untuk meningkatkan ketakwaan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam acara yang sama dengan tema-tema yang lain. Semoga senantiasa kita kembali diberikan kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah, di akhir perjumpaan ini izinkan kami untuk menyampaikan bahwa tidak ada kata terlambat dalam hidup ini untuk senantiasa kita meningkatkan terus kualitas ketakwaan, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pekan ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pekan selanjutnya dengan tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar